Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Tinan. Hey guys, I'm back with new video. Dan kali ini aku akan membuat video pembelajaran tentang IT for Learning. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah IT untuk pembelajaran. Sebelum lanjut ke materi pembahasan, kenalin nama lengkap aku Tina Nuraini dengan NIM 010121011083, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas 3C. Di video kali ini, aku akan menjelaskan materi dengan tema pembahasan keterkaitan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Apa sih TIK? Apa itu TIK? TIK adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang mana merupakan sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data, baik itu untuk memperoleh suatu data atau informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain, serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah maupun dua arah. Pembahasan selanjutnya adalah peran TIK untuk pendidikan. TIK tentunya sangat berperan dalam pendidikan. Kenapa? Karena pertama, untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Keberadaan TIK di lingkungan sekolah memungkinkan kegiatan belajar mengajar tidak terbatas hanya di sekolah. Baik guru maupun siswa dapat mengakses TIK dimanapun dan kapanpun. Kedua, sebagai sarana untuk penyediaan bahan ajar. Di zaman sekarang, referensi atau rujukan sebagai bahan ajar selama proses kegiatan belajar mengajar tidak hanya berfokus pada buku loh. Adanya TIK memungkinkan guru dapat memberikan bahan ajar yang bersumber dari selain buku, sehingga dapat memperluas pengetahuan materi tentang mata pelajaran tertentu. Dengan begitu, keterbatasan ilmu pengetahuan dan diminimalisir dan mampu menambah wawasan yang lebih luas. Yang ketiga, sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar. Memanfaatkan TIK ke dalam pembelajaran dapat meningkatkan suasana belajar yang lebih inovatif dan menyenangkan. Sehingga keberadaan TIK dapat meningkatkan kapasitas belajar mengajar di kelas. Dengan meningkatnya kapasitas belajar mengajar di kelas, membuat kompetensi murid dalam belajar semakin mudah, terutama dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki. Yang keempat, sebagai pematangan kompetensi dan skill. Dengan keberadaan TIK dalam pendidikan, guru dapat memonitor murid lebih dekat. Sebab, TIK mampu membuat guru lebih mudah untuk memantau perkembangan serta memberikan pendekatan bagi murid dalam bentuk keterampilan. Selain itu, guru juga dapat menentukan titik yang menjadi kelebihan dan kekurangan murid untuk dilakukan evaluasi terhadap bimbingan yang telah diberikan. Yang kelima, sebagai sumber dalam melakukan penelitian. Pemanfaatan TIK sebagai basis penelitian di dunia pendidikan tentu akan membuat proses observasi menjadi lebih mudah dan efisien. Karena dengan penggunaan TIK sebagai sumber informasi yang lebih terbuka akan membantu proses penelitian menjadi lebih mudah terselesaikan. Yang keenam, sebagai media untuk melakukan konsultasi. TIK juga memungkinkan bagi penggunanya untuk melakukan komunikasi antar individu yang lebih mudah dijangkau. Dengan kemudahan tersebut, membuat guru dapat membuka akses konsultasi kepada murid tanpa harus bertemu langsung atau bertatap muka. 5 manfaat TIK dalam bidang pendidikan. Manfaat pertama adalah informasi semakin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan. Contohnya adalah banyak sekali informasi-informasi yang bersumber dari internet yang bisa dijadikan referensi dan juga rujukan oleh pendidik atau calon pendidik sebagai bahan ajar kepada para peserta didik atau calon peserta didik. Manfaat kedua adalah munculnya e-learning untuk menunjang kemudahan proses pendidikan. Contohnya adalah Edmodo, platform pembelajaran berbasis learning management system yang aman bagi guru dan sekolah berbasis sosial media. Dan ada juga Google Classroom, Schoology, dan aplikasi Ruang Zoom. Manfaat ketiga adalah materi pembelajaran dapat dibuat lebih menarik dan interaktif. Dengan adanya TIK sebagai pendidik atau calon peserta didik, kita dapat membuat materi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik atau calon peserta didik, yaitu dengan berbagai aplikasi edukasi dan media learning yang sudah tersedia. Manfaat keempat adalah pelajar mudah memperoleh ilmu pengetahuan dan juga informasi.
Dengan keberadaan TIK yang mampu diakses oleh siapapun, bisa dari siswa tingkat dasar, tingkat SMP, tingkat SMA, dan bahkan mahasiswa mampu mengakses TIK sebagai media bahan ajar dan informasi bagi dirinya sendiri untuk pembelajaran di luar kelas, dan tentunya bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Manfaat kelima adalah TIK menawarkan perpustakaan digital yang mudah diakses. Dengan menyediakan perpustakaan digital, kita mampu membaca buku-buku dan mencari referensi-referensi dalam bentuk digital dengan mudah, yang mana bebas diakses kapanpun dan dimanapun kita mau. Materi pembahasan selanjutnya adalah model-model pembelajaran internet. Pertama, model pembelajaran web course. Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran di mana seluruh kegiatan belajar sepenuhnya disampaikan melalui internet. Dengan kata lain, web course adalah penggunaan internet untuk keperluan belajar di mana seluruh bagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. Ada beberapa contoh aplikasi yang bisa digunakan untuk model pembelajaran web course ini. Ada aplikasi Gmail, Google Classroom, ruang Zoom, dan ruang chat dalam aplikasi WhatsApp. Kedua, model pembelajaran web-centric course. Web-centric course adalah sebagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, dan latihan disampaikan melalui internet, sedangkan ujian dan kegiatan lainnya dilakukan atau disampaikan secara tatap muka. Ketiga, model pembelajaran web-enhanced course. Web-enhanced course merupakan pemanfaatan internet untuk pendidikan untuk menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar di kelas. Peranan internet di sini adalah untuk menyediakan sumber-sumber belajar yang sangat kaya akan informasi dengan cara memberikan alamat-alamat atau membuat link ke berbagai sumber belajar yang sesuai dan bisa diakses secara online, untuk meningkatkan kuantitas dan memperluas kesempatan berkomunikasi antara pengajar dengan peserta didik secara timbal balik. Nah, teman-teman, itulah beberapa penjelasan tentang materi keterkaitan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pendidikan yang bisa aku sampaikan. And aku mohon maaf bila ada salah dan kurang ya. Arigatou gozaimasu, kamsahamnida, gracias, thank you, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.